tamat sudah drama panas. KPU akhirnya buka suara. Ijazah Jokowi Gibran terbukti palsu. Akhirnya terungkap juga kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Polemik panjang soal keaslian dokumen resmi berakhir mengejutkan saat Komisi Pemilihan Umum akhirnya angkat bicara dan mengakui fakta pahit itu. Rupanya, selama ini lembaga tersebut diam bukan tanpa alasan. Mereka disebut takut jika harus menepalkan keputusan berat ini. Namun, kebenaran tetap harus diungkapkan. Dalam pernyataan terbarunya, KPU akhirnya membenarkan dugaan yang selama ini bergema di masyarakat. Ijazah yang dimiliki Jokowi dan Gibran ternyata 100% palsu dan tidak sah. Pengakuan ini menjadi pukulan telak sekaligus jawaban pasti atas segala spekulasi, kecurigaan, dan perdebatan yang membelah bangsa ini. Tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada lagi alasan pembelaan. Fakta keras sudah terpampang nyata. Dokumen yang dijadikan dasar perjalanan politik dua tokoh besar negeri ini ternyata tidak sah. Pengakuan dari lembaga resmi ini langsung mengguncang panggung politik Indonesia, dan kini semua bertanya, apa dampak besar yang akan terjadi selanjutnya? Apakah jabatan dan kekuasaan mereka ikut ludes seiring terbongkarnya kebenaran ini? Ini ada Pak Janes di sebelah saya nih, ya kan? Saya belum beranjak nih dari kantor DPP PDI Perjuangan ya. Iya, jangan lupa perjuangannya. Perjuangannya jangan lupa nih. Saya buktikan bahwa kita ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tuh, ada benderanya ya. Kelihatan tuh. Tuh, benderanya banteng. Udah ngamuk di Jokowi. Bantengnya udah ngamuk. Nah, ini tapi barusan saya dapat ini Pak Janes. Deketan dong biar kelihatan mukanya. Barusan saya dapat kabar dari kawan-kawan yang mencoba menonton video kita tadi, di mana kita diberikan secara resmi loh ya, secara resmi diberikan melalui permohonan informasi publik, diberikan berkas nih segini banyak berkasnya. Daripada saya tunjukin ini berkasnya segini nih. Bukan dong, buku di dalam jangan sambungnya dong, jangan kayak Jokowi nih. Ijazahnya cuma map kuning. Nih segini banyak berkasnya nih. Oh. Ya, saya diberikan berkas segini banyak oleh DPP PDI Perjuangan. Bagian wah, saya jadi lupa PPID, pejabat apa? Itu kan saya jadi lupa kan gara-gara Pak Janes. Pejabat publik, pengelola ya, pengelola informasi publik, informasi dan dokumentasi. Iya. Ada aja nih Pak Janes ya. Jadi ya saya agak kecewa ya. Kenapa sih kalau memang Anda pendukung Pak Jokowi, ngapain Anda nge-report konten kami? Ya kalau Anda memang pendukung Pak Jokowi, suruh tunjukkan ijazahnya. Masa harus orang lain terus yang nunjukin ijazahnya? Saya capek loh ini. Ini mana nih ijazahnya? Saya tunjukin lagi sekali lagi karena ini bukan barang baru ya. Kalian report-report. Padahal udah di mana-mana sudah ada nih barang. Oke, saya tunjukin lagi ijazahnya. Mau berapa puluh orang Pak Jokowi nunjukin ijazah Anda baru Anda mau nunjukin sendiri. Nah ya ijazahnya nah. Ya. Mau Anda report lagi, report sekarang. Ini ijazah SMA-nya nggak ada kumis. So. Ah, ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Ijazah UGM ada kumis. Jadi pakar kumisologi coba, kumis itu nunggunya berapa tahun sih? Dari mulai umur 12 tahun itu udah biasanya udah kumis itu. Kalau tipis lah ya. Enggak tipis makanya. Kalau orang Batak bilang ibu ni ori itu loh. Ibu dulu. Kumis halus ya. Kumis halus. Kalau ini iya. Mas, jadi dihapus ini video kita nih. Bukan dihapus. Padahal kita download, tenang aja kita siarkan lagi. Sudah saya download. Nanti saya akan siarkan ya beberapa ini aja lah. Sepotong-sepotong nih, remove nih sama YouTube ya. Sudah remove, tapi videonya masih ada di sini. Tenang aja, nggak hilang kok. Kalau di database saya nggak hilang. Dan meskipun video itu hilang, itu adalah video penyerahan berkas dari DPP PDI Perjuangan kepada saya yang tidak ada tidak ada penghinaan, tidak ada apapun di situ, tidak ada yang bermasalah di situ. Nggak ada. Masa dokumen begini, memberikan dokumen seperti ini dibilang menghina? Ini kan dokumen publik, ini nggak bisa dirahasiakan. Yang bisa dirahasiakan katanya kan nilainya. Ya, video saya kan nilainya saya kasih juga apa-apa, orang nggak bener ini. Padahal ijazah saya mah menggambar tuh, ngeri itu. Saya berani ya Jokowi lapor saya bahwa kau tuh masih bukan nih nilai menggambar SMA mana lo? Aduh, mana dia SMA nilai menggambar? Menggambar kayu, ada aja. Masa menggambar kayu Pak Janes? Ya masa mau ijazah SMA menggambar? Kalau PAUD ada menggambar, SD ada ijazahnya. Iya. Ada menggambar. Gara-gara inilah kau penjara si Bang Menteri. Sampai sekarang ini nggak buku kumis. Yang itu buku kumis mana aslimu? Aduh Jokowi.
Emang betul-betul kau penjahat bangsa kau, betul. Saya masih bisa nonton video yang berjudul DPP PDI Perjuangan serahkan semua berkas. Iya, tapi ada beberapa orang yang sepertinya komplain ke saya tadi bahwa itu tidak bisa diakses lagi video itu. Nanti saya akan komplain ke YouTube ya. Ini saya sudah komplain ke YouTube bahwa di dalam video itu tidak ada masalah. Dan kalau ada orang-orang yang mereport video itu berarti kalian ini penjahat demokrasi. Iya. Kalian ini biadab mau merusak negara kita ini. Emang kenapa kalau dia itu sudah jadi presiden 10 tahun. Wali kota berapa tahun? Dari 2005 sampai 2024. Presiden 10 tahun loh. Tambahin dong presiden 10 tahun, bukan itu. Presiden penjahat 10 tahun. Oh, alah. Itu. Ayo, memang kau gila. Ya, 20 tahun lah dia jadi pejabat. Semua negara Cina semuanya. Cina kau jual-jual ke Cina semua nikel-nikel itu. Aduh, Jokowi. Kalau udah Jokodok emang pantes sih lo Jokodok. Ya. Tanyakan ijazah doktorandesnya saat menjadi wali kota Solo. Ya, gini saya jelaskan ya. Sekali lagi yang tadi saya dapatkan itu hanya ada satu, yaitu 2014. 2014 itu memang ketua pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala hari itu adalah Pak Cahyokumolo almarhum. Jadi memang ada di PDIP berkasnya, ada nih dikasih ke saya. Dan itu memang baru ketemu, jangan ada yang bikin alasan ya katanya gara-gara mau P21 lah, gara-gara mau apa hubungannya? Jangan gila kalian. Goblok, P21 tuh nggak ada. Iya. Kayak jaksa bego. Kan katanya Katanya gara-gara mau P21 berkasnya dikasih ke kita. Yang paling saya bikin tertawa itu kalau tahu Mas ngomong aduh P21 tahap 2, aduh Bapak tuh kombes loh. Pas ada tahap 2, tahap 1 nggak ada yang mau kayak udah saya bilang kayak mau ular tangga. Oke, tolong ciptakan formulir legalisir ijazah Jokowi ke UGM. Saya jujur kalau soal UGM, saya sudah pesimis ya, sangat-sangat pesimis. Ini 600 orang ini ada orang UGM kayak ini. Malu nggak kalian sama kampus kalian itu? Asal diminta selalu bilang Polda. Asal saya minta dokumen apa, sudah diambil Polda, sudah diambil Polda. Ternyata baru-baru ini Jokowi melalui pengacaranya ngomong bahwa Jokowi itu maaf, Jokowi ijazahku ada di rumah di Solo. Memang kau penipu kau Jokowi. Tanyakan sekalian ijazah Gibran. Iya, jadi saya mau jelaskan, ini tadi yang ada 2014. Yang 2019, itu kan Pak Jokowi menjadi presiden kedua kali. Itu ketua tim kampanyenya, saya baru ingat. Bukan orang PDIP. Coba kalian Google sekarang. Saya mau kalian yang jawab nih. Siapa ketua tim kampanye Jokowi Widodo Maruf Amin 2019? Ayo jawab sekarang. Enggak usah saya jawab, biar jangan capek-capek kalian. Ahmad Thohir. Bukan. Bukan Ahmad Thohir, maaf, sama Ahmad Thohir. Siapa namanya lupa gua. Siapa? Erick Thohir, bukan Ahmad Thohir. Maaf. Erick Thohir, cuma Thohir dong ingat. Betul, udah yang jawab Erick Thohir. Erick Thohir, benar Erick Thohir. Mana sih? Jadi Ahmad Thohir. Bukan Ahmad Thohir. Salah. Dia yang marah loh. Lalu saya bilang salah. Kalau udah salah, cuma Thohirnya doang saya sama. Yang menghapus ditelusuri aja Mas Mikael. Iya, nanti saya akan tanya kepada YouTube kenapa selama ini kan kita selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Ini informasi publik. Jadi informasi yang tidak boleh dibuka itu contohnya data rekam medis misalnya. Fungsi jantung si X, nanti saya bilang Joko Widodo, kenal lagi saya. Fungsi jantung Janes Yahaan tinggal 20%. Nah, itu nggak boleh dibuka itu. Walaupun itu nggak benar. Benar atau nggak benar, nggak boleh dibuka. Nggak benar lah. Patut 20%. Kalau 20% gua nggak lagi dong. Oh iya. Benar atau nggak benar itu nggak boleh dibuka. Iya. Tapi kalau ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri jadi wali kota kayak presiden kayak apa kayak itu boleh dibuka. Iya. Aduh. Sampai sekarang penyakit Jokowi nggak boleh dibuka ke umum. Penyakit apa itu mentol-mentol nggak boleh dibuka itu. Lain, acara pemakzulan kubu papa senyap aja. Ya kita lihatlah minggu depan ada nggak kelanjutan sidang Subhan Palal. Terus Bang Naga bongkar. Ya saya mau bongkar kok. Ada yang report. Kalian ngaku lah. Siapa yang report? Saya mau ketemu Anda ya. Berarti Anda ini jahat demokrasi. Ada orang kita menguak kebenaran, bukan menguak kebenaran, menguak kebohongan. Sekalian minta berkas pencalonan Samsul. Iya, itu adanya di Solo. Ya, yang 2019 saya nanti mau minta pertanggungjawaban Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye. Anda simpan di mana? Di gudang siapa? Di rumah siapa? Atau di mana? Soalnya saya cari-cari di sini nggak ada yang temu nih berkas tersebut. Di kantor PDIP, PD Perjuangan ya, udah PDIP ada yang salah lagi nih. Di kantor PD Perjuangan tidak ada itu berkas, ya. Mantap Bang, semangat membela kebenaran. Ya, kita membela kebenaran. Yeah. Ini kan kebenaran toh. Kecuali ijazahnya saya coret-coret, saya bikin muka teletabis atau apa, nah itu baru bohong. Ya, ini kan nama ijazahnya ini. Berarti Andi Aswan membela ini membela kebohongan dong. Oh ya, saya nggak tahu lah. Iyalah. Iya. Pakai trik editnya Bang Michael. Ya, coba Anda WA saya 0813 8588 5051. Bisa buat pesan buku, bisa buat ngobrol sama saya juga itu. Karena saya orangnya terbuka aja. Siapapun WA ke situ pasti bisa menghubungi saya. Tapi dibalas minggu lagi. Enggak juga lah. Ya. Kadang-kadang kalau saya lagi ke Polda. Serius nanya, apa yang mau Anda tanya? Ijazah SMA-nya apa nih? Tidak ada sidik jari, yang menempel di foto itu palsu. Waduh. Ijazah SMA-nya tidak ada sidik jari. Betul, kau tahu dia tahu. Makanya inilah saya cek ya. Inilah barang bukti yang memenjarakan si Joko si Bapak Gus Nur ya. Ya. Jadi ternyata gimana pendapat kalian kalau ada saudara kalian atau siapa di penjara gara-gara fotokopi selembar seperti ini? Ngeri lah. Ya.
Kapan napak tilas Gunung Kawi? Kita tunggu Pak Roy Suryo tuh. Intinya ke depan KPU harus ketat verifikasi ijazah. Kalaupun Jokowi mau keliling dunia, pingin nyapres lagi, kalau KPU tegas jujur tidak akan. Memang betul. Kenapa dihapus? Karena ya mungkin saya nggak tahu. Nanti saya bilang terbul salah lagi. Ya kan pokoknya saya ngomong apa tuh salah. Kenapa dihapus ya orang nge-report? Yang nge-report siapa? Mas Roy Suryo di mana? Mungkin lagi di rumah kali, saya nggak tahu. Saya kan nggak serumah sama Pak Roy Suryo. Bambang Tri dan Gus Nur. Bang Risman kemana? Apalagi itu. Apalagi itu udah mati tuh zombie. Bang, tolong akta kelahirannya telusuri juga. Ini saya juga dapat akta kelahirannya. Akta kelahirannya. Karena tidak mungkin ada ijazah tanpa akta kelahiran. Anda daftar ke SMA pakai apa? Dia nggak, si Jokowi bukan akta kelahiran, kutipan akta. Jadi bukan Upload lagi bang. Iya nanti saya edit, saya upload lagi. Coba tanya ke Komdigi. Ya nanti saya komplain Komdigi nih. Jangan komdigi dong ke YouTube. Mbak Mutia Hafid nih saya komplain nih. Walaupun tutup-tutupi ketahuan, iya pasti saya yakin. Wartawan kok nggak netral? Nggak netralnya di mana? Saya terangkan. Kalau wartawan itu adalah wartawan namanya profesi. Masalah benar tidak boleh netral, kecuali wasit bola netral. Bisa banding ke YouTube. Kalau wartawan nggak masalah, mau bilang nggak mungkin saya berita kebohongan, saya bikin bohong. Saya berapa kali saya tanya UM gimana? Nggak tahu, semua nggak tahu. Coba apa mau kita tanya coba? Siapa yang tahu kalau kita tahu? Iya. Model langsung dihapus YouTube, sepertinya itu laporan khusus. Waduh, laporan khusus. Biasa dulu kalau laporan khusus, kalau di berita malam itu kecelakaan, banjir atau apa. Mungkin kebanjiran YouTube-nya ya. Bukan laporan khusus, kejadian ini apa namanya, yang kejadian terbaru news. Breaking news. Coba dong tunjukkan foto-foto SMA sama S1. Ya jauh beda lah. Jauh. Tuh. Ini yang S1. Kumis ya. Kumis. Nih kumisnya tuh, biar makin jelas. Nah, yang SMA kayak begini. Nih, kena kanker kumis. nih. Terus ada kanker kumisnya. Ini sudah dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dapat dari mana? Ya dari tangan Jokowi sendiri. Gitu loh. Bukan dari tangan siapa-siapa lagi. Jadi Dian Sandi sudah nggak penting. Itu orang-orang sudah nggak penting itu. Ya, kasus Polda sekarang sudah jelas. Barangnya memang itu. Berarti yang didapat Pak Roy Suryo dari Dian Sandi dan lain-lain itu juga memang ini. Gitu. Medan Horas, waduh, Lae saya dari Sulawesi sangat mendukung usaha kalian, berapa Michael? Sulawesi Lae. Wartawan pembela kebenaran, tapi katanya nggak netral, di mana dong, pusing saya. Emang negara apa ini Lae? Bang pindah aja dari YouTube lah, mau pindah kemana? Saya juga udah bingung. Ayolah kita bikin YouTube sendiri. Nggak bisa. YouTube. Kalau nggak bikin WA Group aja seluruh Indonesia, WA Group. WA Group ya. Nanti saya sebar-sebarin di WA Group. Semangat bang. Spill foto Jokowi SMA sama universitas barusan ada. Pratikno nggak pernah ada di podcast manapun. Nanti saya suratin. Nanti saya suratin. Ini bener ya Pak Janes? Kita mulai hari ini akan menyurati. Pertama Erick Thohir akan saya suratin. Karena ini sudah ada jawaban resmi dari PDI Perjuangan bahwa berkas itu tidak ada di mereka 2019. Berarti ketua tim kampanyenya harus kita minta tanggung jawab ini. Anda taruh di mana? Kedua, Pratikno, karena dia sudah disebut-sebut juga oleh banyak orang. Jadi gini, kalau masalah Pratikno, biar masyarakat juga tahu, mengerti. Di sini keterlibatan Pratikno, pembuatan ijazah ini nggak terlibat dia. Dia nggak terlibat, tapi melindungi. Jangan pas dia jadi presiden terpilih, Pratikno sini dulu. Aku udah sempat bikin jajan ada lulusanku ya. Tolong dulu amankan dulu ya. Masukin dulu. Makanya sampai 700 berkas itu diambil sama Polda Metro disita. Masa disita? Dari mana? Supaya apa? Supaya jangan ketahuan perbandingan itu dibandingkan yang asli. Semua yang asli bawa ke Polda. Yang nggak asli ditongol-tongolin tuh kayak gitu tongol-tongolin. Makanya itu Pratikno sebetulnya pelindung nomor satu, bukan pembuat ijazah tapi melindungi ijazah. Nomor satu. Saya udah bilang, maaf kata nih ke polisi saya, bukannya saya menghina polisi, enggak. Halo teman-teman semua, selamat datang. Ya halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus mengawali kebenaran di negeri kita tercinta ini. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah babak baru yang semakin memanas terkait isu yang sudah bertahun-tahun menjadi teka-teki di tengah masyarakat. Ya, apalagi kalau bukan persidangan opini dan fakta mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau yang belakangan ini kerap disebut netizen dengan nama Mulyono. Dan ketegangan ini mencapai puncaknya ketika ratusan ribu massa kembali turun ke jalan memadati depan gedung DPR RI untuk menuntut keadilan. Mereka mendesak agar dugaan kebohongan publik ini segera diusut setuntas secara hukum tanpa ada ketebang pilih. Dan teman-teman nalar politik, isu ini bukan lagi sekedar obrolan di media sosial, melainkan sudah menjelma menjadi gerakan nyata di lapangan. Jika dahulu para pembela mantan presiden begitu junawan dan menertawakan perjuangan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan para aktivitas lainnya, kini situasinya tanpa berbalik 180 derajat. Ada sebuah
ada sebuah kepanikan yang mulai tersirat dari kubu para loyalis yang selama ini pasang badan. Mengapa demikian? Karena tim investigator kabarnya telah mengantongi dokumen-dokumen krusial langsung dari KPU. Publik kini menuntut agar pembuktian ini dilakukan secara transparan di hadapan hukum, bukan sekedar klaim sepihak di media massa. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana pergerakan ini bisa menjadi bola salju yang siap menggulung siapa saja yang terlibat dalam kebohongan ini. Teman-teman alat politik, kalau kita perhatikan cuplikan aksi demokrasi yang baru saja terjadi, para orator di lapangan menyampaikan poin-poin yang sangat menohok. Salah satunya orator senior yang terlibat dalam reformasi 98 menegaskan bahwa perjuangan ini murni didorong oleh militansi rakyat tanpa ada sogokan atau dari bohir atau kepemimpinan politik uang. Dan mereka menyoroti kejanggalan fisik pada dokumen-dokumen masa lalu, bahkan menuntut keterbukaan dari pihak Universitas Gadjah Mada selaku institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Argumen mereka sederhana, kejujuran adalah fondasi tertinggi dari sebuah kepemimpinan nasional. Ketika sebuah kepemimpinan diduga kuat dibangun di atas ketidakjujuran administratif, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir ikut dipertanyakan keabsahan moralnya. Teman-teman politik, di sisi lain, mari kita soroti berbagai mencolok antara tim pejuang kebenaran dengan kubu para pendukung buta yang sering dijuluki netizen sebagai ternak Mulyono. Para aktivitas seperti Roy Suryo dan koleganya harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi risiko kriminalisasi demi mengungkapkan kebenaran ini kepada publik. Sementara itu, pihak lawan media sosial seringkali mempertontonkan arogansi yang luar biasa. Mereka menyerang secara personal, melakukan intimidasi verbal, dan merasa kebal untuk hanya karena berada di bawah payung kekuasaan. Pelaku arogan di hati masyarakat rakyat ini melihat adanya ketidakadilan, di mana orang-orang yang kritis justru dipojokkan, sedangkan mereka yang menjilat kekuasaan demi jabatan dan keuntungan pribadi tanpa melenggang bebas. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa roda kekuasaan itu berputar, dan masa-masa perlindungan itu kini berlahan mulai runtuh seiring berakhirnya masa jabatan. Teman-teman alat politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa, saya sangat setuju kalau para penjilat dan pelindung kebohongan ini segera dipenjara. Bung Roy Suryo, Bung Risma, dan Dr. Tifa, semoga kalian sehat selalu, maju terus para pantang mundur sampai kebenaran ini benar-benar tegak berdiri. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sangat mendukung penuh jika tim Solo dan para kroninya segera diadili. Maju terus Pak Roy dan tim, hancurkan para pembohong yang selama ini merasa kebal hukum dan selalu mengintimidasi rakyat kecil. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa para pendukung fanatiknya sekarang pasti sudah mulai panik karena keberanian Pak Roy Suryo dan CS dalam membongkar dugaan ijazah bodong ini. Sebentar lagi kalian semua harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di depan hukum. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jika nanti terbukti secara hukum bahwa ijazah tersebut palsu, saya minta Pak Roy untuk menuntut balik semua penjilat yang dulu sering menghina dan merendahkan perjuangan ini di media sosial. Jangan kasih ampun bagi perusak tanah bangsa. Teman-teman nalar politik, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah alarm keras bagi masa depan penegak hukum di Indonesia. Kasus ini bukan lagi sekedar bermasalah selebar kertas ijazah, melainkan tentang bagaimana kita menjaga integritas, moralitas, dan marwah institusi pendidikan serta kepemimpinan nasional agar tidak diinjak-injak oleh kepentingan sesaat. Jika kebutuhan ini berhasil diungkap secara terang benderang, maka Indonesia akan terselamatkan dari presiden buruk di masa yang akan datang. Kita harus terus mengawal proses ini agar tidak ada lagi ruang bagi keserakaan dan ketidakjujuran dalam mengelola negara kita yang tercinta ini. Ya teman-teman alat politik, bagaimana menurut pendapat kalian sendiri mengenai pergerakan massa di DPR dan bukti-bukti baru yang mulai bermunculan ini? Apakah kalian optimis hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau tuliskan analisis pemikiran dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita
Jadikan ruang komentar sebagai wadah diskusi yang sehat untuk saling bertukar pikiran demi kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mari kita kawal terus Indonesia maju dan jujur. Salam